Hai Gemini, selamat datang di channel Mama Ketarat. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang kondisi rumah tanggamu ya. Kita akan cek energi kalian yang saat ini sudah berumah tangga ya. Apakah baik-baik saja atau justru tidak baik-baik saja ya. Saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik, Gemini, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Gemini, kondisi rumah tanggamu ya, baik-baik sajakah saat ini atau justru tidak baik-baik saja karena ada masalah, karena ego, atau karena pihak ketiga, atau karena ikut campur urusan orang tua gitu ya, ada yang ikut campur ya, orang tua, saudara, atau saat ini bagaimana keadaan hubungan rumah tanggamu yang menjadi beban kamu sekarang ya, yang menjadi pikiran kamu sekarang. Ada The Lovers, ada King of Cups, ada Ace of Pentacles, ada Six of Cups, ada The Sun, ada Nine of Cups, ada Ace of Wands. Under the deck ada The Emperor ya. Ada energi dari Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn ya. Ada Leo, Aries, Sagittarius. Yang kencang di sini ada Pisces, ada Virgo. Ada juga Leo, Taurus ya, Gemini, Capricorn. Kencang ya. Kita mulai bahas. Gemini. Ada energi cinta yang menggebu-gebu di sini. Ya. Dan terlihat pasangan kamu tersebut berusaha keras ya untuk membuat kamu bahagia. Tapi ternyata di sini ya beberapa dari kalian ini ada yang LDR ya. Kamu di mana, dia di mana? Ya karena mungkin tuntutan pekerjaan atau karena ada apa gitu ya dalam hubungan kalian, jadi menuntut kalian untuk mungkin tidak bersama sementara waktu gitu. Dan di sini ya dia itu sangat merindukan kamu ya. Bisa dibilang tanpa kamu dia nggak bisa mengarahkan dirinya ya. Karena menurut dia kamu adalah sandaran hatinya dia, yang dimana sampai kapanpun kamu itu nggak akan ada gantinya gitu. Dan sekarang yang dia butuhkan adalah kepercayaan dari kamu ya. Dia kepengen kamu percaya sama dia bahwa meskipun dia dekat dengan seseorang, ya itu hanya kedekatan sebagai teman atau rekan kerja ya, atau ya intinya itu kayak dia gak akan macem-macem di belakang kamu gitu. Dan dia sangat ingin kamu bisa mempercayai dia ya. Dia sangat ingin kamu bisa mendukung dia, karena menurut dia apa yang mungkin dia lakukan itu adalah batas kewajaran ya, hal yang wajar untuk dia lakukan ya. Karena memang ya apapun yang terjadi ya tentunya dia di sana itu sangat berusaha untuk meyakinkan kamu bahwa dia tidak patut untuk dicurigai karena dia orangnya setia gitu ya. Ini adalah kondisi rumah tangga kalian yang dimana sebenarnya ya baik-baik saja. Cuman di sini dari energimu ya, kamu itu sedikit curiga gitu ya. Terlihat kamu itu sedikit curiga kepada dia ya, karena mungkin menurut kamu ya dia itu berubah gitu, padahal menurut dia enggak, kayak biasa aja gitu ya. Dia ngerasa dia biasa aja. Tapi di sini yang namanya berpendapat ya, dan kamu berpendapat seperti itu ya, sebenarnya itu adalah hal yang wajar gitu, batas kewajaran gitu.
dan kamu di sini nggak mau sampai dia itu dekat dengan yang lain. Ya memang ya kamu sebagai pasangan dia gitu ya, dan kamu ingin hubunganmu tetap langgeng gitu ya, dan siapa sih yang tidak curiga ya ketika ada perubahan dari pasangan gitu ya, dan itu adalah hal yang wajar kamu lakukan sebenarnya. Tapi di sini yang dia butuhkan ya kamu harus tetap percaya dengan dia apapun yang terjadi. Meskipun banyak omongan orang di luar sana yang menjelek-jelekan dia, ya kamu harus percaya dia gitu loh. Ya jangan sampai kamu menuduh dia dan pada akhirnya ya tuduhan itu tidak terbukti ya, dan pada akhirnya ya kamu sendiri yang akan menyesal gitu. Ya kamu sendiri akan menyesal, dan dia nggak mau sampai kamu menderita karena ini gitu, karena penyesalan, karena mungkin memang penyesalan itu datang di akhir ya, nggak mungkin penyesalan datang di awal gitu. Kalau penyesalan datang di awal ya namanya nggak ada kesalahan gitu ya. Dan di sini tentang kedepannya antara kamu dan dia, hubunganmu ya, apakah memang akan baik-baik saja dan akan bisa ya diperbaiki gitu ya, kesentilan kesentilan konflik gitu seperti yang sudah terjadi. Mungkin kamu nuduh dia seperti ini, berprasangka buruk tentang dia gitu. Ya sebenarnya bisa dihadapi gitu ya, bisa dihadapi, asalkan di sini harus pada mendewasakan diri ya, harus menghadapinya itu jangan sampai dengan marah-marah gitu ya, jangan sampai dengan marah-marah, karena hanya dengan kemarahan itu pasti akan menjadikan keadaan menjadi belibet gitu, menjadi nggak beraturan, jadi nggak terarah, jadinya ya konflik yang awalnya mungkin masalah kecil jadi masalah besar gitu. Jadi di sini kalau kamu ingin bertanya dengan dia, ya silahkan tanya baik-baik. Karena di sini antara kamu dan dia, hubungan kalian berpotensi akan baik-baik saja ke depannya, malah justru akan semakin harmonis ya. Karena sebenarnya energi kalian saling mencintai satu sama lain ya. Jadi kamu dan dia itu kayak nggak perlu khawatir ya tentang kedepannya, karena memang Tuhan itu akan memberikan kemudahan bagi mereka-mereka yang mau betul-betul berusaha. Dan di sini antara kamu dan dia sebenarnya saling yakin bahwa kalian saling mencintai. Jadi ya jalanin saja gitu ya, aturan Tuhan bagaimana jalanin saja, dan jangan sampai kamu merasa kayak terpengaruh, merasa lama-lama gitu ya, merasa kayak ya tertekan juga gitu dengan adanya hal ini. Harus kamu buat santai. Kalau suntuk, healing ya, jalan-jalan gitu ya, refreshing gitu, supaya kamu juga bisa berpikir dengan cerdas, maksudnya berpikir dengan baik gitu ya, dan gak mudah pusing atau mudah berpikir netting gitu ya. Semoga bermanfaat untuk kalian yang resonate, yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper, mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.